Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seperjuangan, hari ini kami berada di kantor Gubernur Jawa Barat dalam rangka audensi yang mana menindaklanjuti instruksi yang kemarin terkait bahwa hari ini ada tanggal 30 dan kami sudah mengeluarkan instruksi untuk aksi yaitu di tanggal 30, 1 dan 2 tentunya. Nah, jawaban daripada Gubernur hari ini sama-sama buruh Jawa Barat dan Karawang dan Kabupaten Bekasi sama-sama melakukan audensi untuk mengetahui jawaban dari Provinsi Jawa Barat. Dan dihadiri hari ini adalah sama buruh seluruh Jawa Barat, tentunya diantaranya adalah Bekasi, Karawang, yang memang belum terbitnya UMSK tahun 2020. Sekarang dihadiri sama Biro Hukum sama-sama yang berada di sana. Nanti kita ikutin sama-sama apa sih yang disampaikan sama masing-masing daerah dan kita ikuti lebih lanjut. Kita saksikan terus, jangan kemana-mana, tetap di KPTV Karawang. Jajaran Pemprov Jawa Barat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, baik tingkat Jawa Barat maupun tingkat kabupaten kota yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama tentu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi dan ketetapan upah minimum. Pertama-tama tentu persoalan UMSK sudah beberapa kali kita sampaikan. Diawali pada tanggal 27, pada waktu itu teman-teman melakukan aksi dan kita ketemu di Gedung Sate, yang pada waktu itu kita meminta 3 kabupaten kota untuk direvisi dan 1 untuk ditetapkan sesuai rekomendasi Bupati Karawang. Kaitan mengenai UMSK secara detail nanti akan disampaikan oleh teman-teman perwakilan kabupaten kota, bahwa kaitan dengan revisi itu Biro Hukum menyampaikan secara tegas dan terang benerang sangat dimungkinkan untuk merubah itu dengan pertimbangan beberapa kabupaten kota pada waktu itu mempersoalkan tentang Diktum 3 dan Diktum 4. Kemudian untuk UMSK Karawang jelas bahwa itu sampai saat ini belum ada penetapan dan ini adalah persoalan 2020 masih mengacu kepada Undang-Undang 13 dan PP 78. Dan kemudian di berbagai media Ibu Menteri cukup tegas dan terang benerang menyampaikan untuk 2022 upah minimum mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu jelas di berbagai media, mungkin kita bisa men-searching, sehingga jawaban khususnya untuk teman-teman di Karawang ini sangat kontradiktif dengan pernyataan dengan surat yang masuk yang ditandatangani oleh Direktur Pengupahan Ibu Dinar Titus. Oleh karena itu, kami tentu hari ini ingin meyakinkan Pemprov Jawa Barat dalam rangka mengambil sebuah polisi dalam rangka menetapkan UMSK tahun 2020 yang tertunda ini mohon segera untuk diselesaikan. Karena ini besok kita sudah di Desember, sedangkan ini pekerjaan tahun 2020. Yang pertama. Yang kedua mengenai UMK, tentu teman-teman kabupaten kota sebagaimana aspirasi dan surat yang masuk dari Bupati Wali Kota adalah permohonan tentang revisi UMK. SK UMK ada 4 kabupaten kota, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan Kota Bogor. Dan ini mengajukan revisi terhadap yang namanya UMK. Dan revisi itu sangat dimungkinkan, sangat diperbolehkan dalam ketentuan administrasi hukum tata negara. Dikaitkan dengan adanya perkembangan dinamika secara prosedural normatif sudah disampaikan. Dan saya kira Dewan Pengupahan sudah merapatkan dan terjadi ada beberapa persoalan pada waktu itu di mana khususnya bahwa kita mengetahui ada beberapa rekomendasi yang malam hari sampai di sini dan kemudian menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Oleh karena itu kita berharap hanya 2 hal untuk tahun ini segera diselesaikan. Yang pertama revisi 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Bogor. Bogor secara prinsip sebenarnya adalah kesalahan administratif. Adanya salah pengetikan tentang KBLI dan mengakibatkan jumlah nominal angka UMSK akhirnya berubah. Tidak mungkin UMSK 2020 diajukan lebih kecil daripada UMSK 2019 karena itu faktanya terjadi karena ada salah pengetikan.
Dan ini teman-teman Bogor juga hadir di sini yang nanti akan menyampaikan kondisi-kondisi. Kemudian mengenai UMK, upah minimum itu berlaku per 1 Januari. Maka 4 kabupaten kota ini sangat berharap dan meminta kepada Pemprov Jawa Barat dalam kerangka menetapkan upah minimum agar merevisi, agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama dengan kabupaten kota yang lain. Cianjur mengajukan revisi yang tadinya 8% kemudian menjadi 6,51%. Kemudian Kabupaten Tasik dan Kota Tasik 3,27%. Kemudian Kota Bogor pun sama 3,27%. Artinya sesuai komitmen Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur akan menyetujui seluruh rekomendasi dalam Zoom meeting, dan kemudian ini adalah rekomendasi perubahan yang disampaikan. Walaupun dalam SK Gubernur ada diktum yang mengatakan akan melakukan evaluasi secara paling lambat 6 bulan 1 semester. Oleh karena itu tentu hasil evaluasi teman-teman kabupaten kota, maka Bupati Wali Kotanya merekomendasikan perubahan. Oleh karena itu saya kira masih merujuk kepada apa yang disampaikan Pak Gubernur itu sangat memungkinkan. Oleh karena itu kami hari ini saya berkomunikasi dan teman-teman dengan Pak Hendra adalah yuk kita selesaikan persoalan ini secara duduk bersama, secara diskusi, supaya kita lebih menyelesaikan secara komprehensif. Karena kita juga tidak ingin terus-terusan turun ke jalan, kita menghargai kondisi-kondisi hari ini, tetapi mohon juga diperhatikan bahwa kami mengambil posisi ini beresiko, tetapi juga kita ingin ada hasil. Yang penting adalah hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terlepas besok lusa ada persoalan hukum, gugatan dari pihak tentu kami akan siap. Dalam posisi selama ini saya menyatakan bahwa kita dari kaum buruh selalu masuk mempertahankan SK membela gubernur ketika ada tuntutan hukum di Petun. Oleh karena itu kami meyakinkan Ibu Karo sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar untuk meyakinkan Pak Gubernur hari ini agar ada keputusan buat teman-teman mengenai revisi SK WMSK dan mengenai 4 revisi UMK yang diajukan melalui PJS Bupati ataupun Wali Kota masing-masing. Kami sangat berharap ini ada keputusan, dan ini yang dinanti-nanti ribu lebih kenaikannya. Tentu bagaimana mengantisipasi ini tentu adalah bagaimana polisi kebijakan pemerintah Jawa Barat agar mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan, tidak menciptakan kebijakan yang akan mengakibatkan kerumunan terjadi. Ini mohon menjadi pertimbangan secara pendekatan kesehatan dan pendekatan secara hukum. Tentu kami berharap hari ini teman-teman mendapatkan kepastian mengenai hal-hal itu. Oleh karena itu nanti mohon izin kepada Ibu Karo dan Pak Kadit agar teman-teman 8 kabupaten kota ini bisa menyampaikan secara singkat kronologis fakta yang terjadi di lapangan. Ada juga yang saya dengar hari ini diminta lagi uangnya yang sudah dibayar oleh perusahaan karena SK-nya nggak ada. Ada juga yang minta kelebihan. Dan ada juga yang sampai saat ini tidak naik dari tahun Januari kemarin sampai hari ini nggak naik upah. Ini menjadi kasihan dan kita sangat memperhatikan ini sehingga mohon ini menjadi pertimbangan kearifan lokal kabupaten kota di Jawa Barat. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Karo dan mudah-mudahan hari ini ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Tentu bisa teman-teman bisa melakukan konsolidasi kabupaten kota. Dan untuk sekali lagi mohon izin agar ditambahkan oleh teman-teman Pak Kabit ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.